Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iman Nuri. Saya merupakan guru kelas di SDS Pesona Astra. Di dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang penguatan literasi di kelas saya menggunakan video visualisasi teks bacaan dengan pendekatan Integrated Inquiry Learning. Masalah yang saya temui di masa BDR ini adalah siswa mengalami kesulitan untuk memahami isi teks bacaan di buku tema. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memiliki inisiatif untuk membuat video pembelajaran di mana video tersebut berisi penjelasan visual dari teks bacaan yang ada di buku tema. Hal itu saya lakukan berdasarkan beberapa jurnal pendidikan yang saya baca. Ternyata penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Di dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan video dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam proses pembelajaran. Untuk proses pembuatan video, yang pertama saya lakukan adalah saya mengidentifikasi teks bacaan di buku tema yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa. Kemudian, saya mencari sumber video atau gambar yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Setelah bahan terkumpul, kemudian saya melakukan editing video. Berikut akan saya tunjukkan video visualisasi teks bacaan yang sudah saya buat untuk siswa. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Makhluk hidup tinggal dalam sebuah ekosistem yang memiliki komponen penyusun. Tahukah kalian komponen penyusun ekosistem itu? Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama Pak Iman. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang komponen ekosistem dan menganalisa hubungan antar komponen ekosistem tersebut. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dalam sebuah lingkungan yang disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Setelah proses editing selesai, saya share link YouTube video tersebut ke grup WhatsApp. Kemudian, saya berikan tugas ke siswa untuk membaca teks bacaan di buku tema tersebut. Setelah itu, saya meminta mereka untuk menganalisa video yang dibagikan
Setelah itu, siswa mengerjakan tugas kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data. Demikian sharing pengalaman saya tentang pembelajaran literasi di kelas saya. Semoga media tersebut bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.